di akhir pekan ini. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman-Nya tetap mengajar kita supaya tetap bersyukur senantiasa atas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan sama-sama merenungkan firman-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh indah ya Tuhan, pagi hari ini, di hari yang baru ini, kembali lagi kami datang bersujud dan bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kami ingin meninggikan namamu lewat lagu-lagu pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama, dan terlebih kami akan bersama-sama melihat lagi kebenaran firman Tuhan yang terus memperlengkapi hidup kami, supaya apa yang kami lakukan pada hari ini dan seterusnya semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi salam selamat pagi untuk kita semua, salam sehat. Saudara-saudaraku, kemarin kita sudah melihat kembali kelanjutan dari pembahasan kita dari Efesus pasal 1, masih di seputar bagaimana kita diberikan pengertian, pengenalan yang benar, amin, tentang Yesus Kristus Juru Selamat kita. Merupakan satu hak istimewa, kesempatan yang spesial bagi Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini. Setelah kita percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita pasti diselamatkan ke dalam hidup yang kekal dan memiliki hidup Kristus, hidup kemuliaan, hidup yang ditebus di dalam kekudusan yang sempurna. Sekarang kita mempunyai kesempatan, saudara-saudara, untuk mempelajari, datang kepada pengetahuan akan kebenaran, memahami bagaimana cara Allah merawat hidup kita, amin. Bagaimana cara kita, saudara-saudara, berbicara tentang kebenarannya, dan bagaimana saudara-saudara dan saya ditambahkan terus pengetahuan akan kebenaran Allah ini untuk menjadi kebutuhan yang paling dasar dalam menjalani kehidupan kita, supaya ketika kita menghadapi berbagai ujian, pencobaan, dan kesulitan dalam kehidupan kita, saudara dan saya tidak lagi lepas dari iman yang bersandar kepada kebenaran Kristus, amin. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita ingin berbicara tentang kebenaran, maka kita harus melacak, ya, mencari tahu kembali kepada Allah, kepada firman-Nya. Dan ketika kita bertanya bagaimana kita supaya diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, dan bagaimana orang-orang yang mendengar tentang pemberitaan kita mengenai kabar baik yang daripada Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita sudah jelas bisa menjawab tanpa ragu-ragu, amin. Menjawab bukan hanya benar tetapi tepat, ya, karena seluruh firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab itu adalah kebenaran. Tetapi tidak semua kebenaran di dalam Alkitab itu adalah kebenaran kita, amin. Ada kebenaran yang berkaitan dengan bangsa Israel, ada yang
kebenaran yang berkaitan dengan Abraham, dengan Nuh, ya. Kalau Abraham ingin mengetahui kebenaran Allah bagi dirinya dan bagi keturunannya, kemana dia pergi, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana caranya Abraham mengetahui kebenaran Allah bagi dirinya dan bagi masa depan keturunannya? Tentunya Abraham mengingat firman Tuhan yang mengatakan kepadanya, lihatlah bintang-bintang di langit dan pasir di tepi laut. Begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau Abraham ingin mengetahui masa depannya di dalam Tuhan, ya, dia harus mengingat firman Tuhan yang mengatakan kepadanya, lihatlah bintang-bintang di langit dan pasir di tepi laut. Begitu caranya Bapak Ibu Saudara, Abraham mengetahui kehendak Allah bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi keturunannya. Nah, tentunya saudara dan saya tidak bisa kebenaran itu yang kita pakai saat ini untuk mengetahui kehendak Allah bagi kehidupan kita, kan? Kalau saudara melihat bintang-bintang di langit, ya, melihat bulan, melihat matahari, melihat pasir di tepi laut, apa saudara mengerti kehendak Allah saat ini untuk kehidupan saudara dan saya? Ya tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak akan bisa mengerti apa kehendak Allah, apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita hanya karena kita melihat bintang-bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi kalau bagi Abraham, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Kenapa demikian? Karena begitulah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Ya, ada firman, ada kebenaran yang ditujukan kepadanya. Amin. Begitu juga, maaf. Begitu juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel kalau ingin mengetahui kehendak Allah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apa mereka beramai-ramai, berbondong-bondong datang mengetahui salib Kristus, Bapak Ibu Saudara? Tidak, ya. Dulu bangsa Israel mengenal Tuhan itu adalah dengan, ya, membacakan hukum Taurat setiap hari Sabat di tempat ibadah mereka. Berulang-ulang, diulang-ulang terus Bapak Ibu Saudara. Seperti itu orang Israel untuk mengetahui Tuhan itu siapa. Ya, Allah itu, Elohim itu siapa dan bagaimana, Yahweh itu siapa dan bagaimana. Ya, bagaimana mereka mengetahui apa yang Tuhan mau bagi hidup mereka. Ya, mereka harus membacakan apa? Hukum Taurat setiap minggu. Bukan setiap minggu Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap hari Sabat. Ya, karena bangsa Israel beribadah bukan pada hari Minggu, tapi pada hari Sabat, hari Sabtu. Jadi, saudara, ya setiap hari Sabat mereka harus membacakan apa? Hukum Taurat, ya, supaya mereka bisa mengenal Allah, mengenal Elohim, mengenal Yahweh, ya, mengenal Yehova, ya, sebagai Bapa mereka, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan doa. Ya, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, Bapa kami yang di sorga. Jadi, saudara, doa Bapa kami, ya, itu sangat erat hubungannya dengan apa? Dengan hukum Taurat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, karena ketika doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel masih hidup di bawah hukum Taurat. Belum hidup di bawah kasih karunia Bapak Ibu Saudara seperti yang kita mengerti sekarang ini. Ya, mereka hidup di bawah hukum Taurat. Itulah sebabnya, ya, orang-orang beragama Kristen yang masih merasa hidup di bawah hukum Taurat, ya, pasti mereka akan sangat dekat sekali dengan doa Bapa kami. Dan di dalam doa itu dikatakan, ampunilah kami
seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah pada kami. Berarti belum tuntas pengampunan itu bagi mereka, bukan? Ya, karena begitu cara mereka mengenal Allah, Bapak Ibu Saudara. Mengenal Elohim, mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi yang membebaskan mereka, bangsa Israel, keluar dari perbudakan tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, mereka mengetahui bahwa mereka sangat berdosa di hadapan Tuhan. Ya, mereka merasa sangat berdosa dan sangat bersalah besar, maka di dalam diri mereka ada ancaman hukuman. Karena hukum Taurat itu kan mengancam barang siapa yang tidak melakukannya dengan setia. Ya, bangsa Israel tidak setia, Bapak Ibu Saudara. Mereka bangsa yang disebut keras tengkuk, bangsa yang keras kepala, ya, bangsa yang selalu menentang firman Tuhan dan membunuh nabi-nabi. Ya, bahkan Yesus sendiri mereka bunuh, dan oleh karena itulah mereka telah melakukan dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan, ya, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudaraku di hadapan Allah adalah suatu perbuatan dosa yang sangat besar, sehingga rasa bersalah itu di dalam diri mereka sungguhlah besar sekali, rasa berdosa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan saat ini, maka kita mengerti cara pengenalan kita sebagaimana Paulus katakan di dalam Efesus pasal 1. Semoga ya Allah memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Sekarang kita sudah mempunyai ya wahyu rahasia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, wahyu rahasia, pernyataan Allah melalui apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, terkhusus dari kitab yang ditulis Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon. Saudara, di sanalah Tuhan menempatkan cara pengenalan kita kepada Yesus Kristus yang telah dipermuliakan di sebelah kanan Allah Bapa di dalam sorga. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada serangkaian pengetahuan yang benar yang wajib harus kita raih. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Sesudah diselamatkan, barulah datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Dan ya, menghadirkan diri kita masing-masing kembali kepada ya keputusan pilihan masing-masing, supaya kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena di dalam proses bertambahnya pengetahuan akan kebenaran, kita juga bertambah-tambah dalam pengertian akan kebenaran, sehingga berdasarkan pengertian yang benarlah kita sungguh-sungguh giat untuk Allah. Amin. Tidak seperti dikatakan di dalam Roma pasal 10, di mana Paulus berdoa untuk mereka yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dan semuanya, jika demikian, sungguh-sungguh tanpa pengertian yang benar, sungguh-sungguh giat, dan semuanya berakhir ya dengan kesia-siaan. Tapi saudara dan saya sekarang ya diberikan kepada kita, saudaraku, cara untuk mengerti ya, mengenal Yesus Kristus dengan benar. Amin. Ya, dengan cara yang rohani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ingin mengenal kasih Allah yang terbesar di dalam kehidupan ini, saudara,
Tuhan tidak menaruh pengenalan itu di gedung-gedung yang tinggi, ya saudara. Tuhan tidak taruh itu di dalam ilmu teknologi, di dalam ilmu pengetahuan alam, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada di dalam ilmu sejarah dan seterusnya, saudara-saudara. Ya, tidak ada di dalam ilmu matematika, tetapi pengenalan akan Allah, pengenalan akan Yesus Kristus itu ada di dalam firman-Nya. Amin. Ada di dalam Alkitab ini. Itulah sebabnya kita, saudara-saudaraku, belajar terus, saudara, untuk datang pada Alkitab, ya, pada firman Allah, membagi waktu kita dengan teratur, amin, ya, untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Jangan yang campur aduk, Bapak Ibu Saudara. Ya, pengenalan akan firman Allah dengan campur aduk itulah yang membuat pesan tentang Yesus Kristus itu menjadi kacau. Ya, pengetahuan yang campur aduk itulah yang membuat pengenalan akan Yesus Kristus, kabar baik, Injil, kasih karunia itu menjadi kabur. Bapak Ibu Saudara, tidak jelas pesan Injilnya. Kadang mereka mengatakan sudah pasti selamat, tetapi kalau tidak bertahan sampai pada kesudahannya akan binasa, katanya. Ya, harus juga iman, tidak cukup keselamatan hanya melalui iman, tapi juga harus ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik, kata mereka. Bapak Ibu Saudara, itu semua pengetahuan yang campur aduk dan tidak akan bisa menjelaskan siapa Yesus Kristus yang sebenarnya saat ini. Tapi saudara, dengan kita memahami firman Tuhan dengan wahyu rahasia, maka Paulus katakan akan menjadikan mata hatimu terang dan kamu akan mengerti pengharapan apa yang ada di dalam, terkandung di dalam panggilannya, panggilan kudusnya Tuhan, panggilan sorgawi, betapa kaya kemuliaan bagian yang telah ditentukan bagi kita orang-orang kudusnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak akan saudara kehilangan apa-apa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun saudara tidak memiliki segala sesuatu apa yang ada di dunia ini, di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya, betapa kayanya kita. Ya, percayalah, ya, kalau hanya berdasarkan perjuangan yang kita lakukan untuk menjamin masa depan kita, itu tidak akan bisa memadai, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat juga kita akan kecewa dengan, ya, saudara-saudara, apa yang benar-benar kita butuhkan di masa yang akan datang. Ya, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita perhatikan, itu sebabnya banyak orang yang mungkin selama masa mudanya, ya, dia berjuang dan bisa menemukan kesejahteraan hidup selama di dunia ini, tapi segala sesuatu yang dia inginkan di masa tuanya. Tapi yang adalah bingung, Bapak Ibu Saudara, karena tidak tahu apa, tidak tahu kemana dia akan pasti perginya, dan ketakutan menghantui dirinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi saudara dan saya harus tetap dituntun oleh firman kebenaran dan berlatih membiasakan diri bergantung kepada kasih karunia Tuhan yang mencukupkan kita, sehingga apapun itu yang terjadi, saudara dan saya tetap mampu untuk mengucap syukur senantiasa. Amin. Mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah bagi kita. Oleh sebab saudara, kita usahakan, tapi Allah yang mengusahakannya dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kematiannya, ya, itulah darahnya yang tercurah dan kebangkitannya dari antara orang mati. Itulah yang mengusahakan masa depan saudara dan saya di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ya, kita tetap bersemangat, ya, kita tetap rindu untuk melayani Tuhan. Kepada saya dikaruniakan oleh Tuhan keberanian untuk menyatakan, ya, kesaksian kita, iman
keyakinan apa yang kita percayai Bapak Ibu Saudara tidak perlu kita tutup-tutupi kepada orang lain. Amin. Ya, sebab Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kita di zaman, apalagi di zaman modern, di era zaman masa terbuka saat ini, ya, saudara dan saya tidak perlu malu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk memberitahu Yesus Kristus Tuhan itu kita adalah pengharapan, kepastian hidup yang kekal, satu kali untuk selama-lamanya, dan kita hanya bergantung kepada kasih karunia Allah, bukan kepada usaha dan perbuatan kita. Amin. Jadi saudaraku, memang bagi banyak orang itu dianggap sesuatu yang mereka, tapi saudara dan saya ya menganggap dan harus bertekad untuk senantiasa ya meyakini bahwa itulah inti kunci berhasil kehidupan kita. Amin. Yaitu apa yang telah Tuhan Yesus karuniakan bagi kita, kita pelihara, kita rawat, kita jaga. Ini berjalan Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya selalu menunjukkan bagaimana pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita adalah sumber kekuatan kita, sumber damai sejahtera kita, dan kita tidak akan ya mengabaikan hal ini lagi sampai selama-lamanya. Sebaliknya, kita akan terus berdoa menjadi pribadi-pribadi orang kudusnya Tuhan yang selalu Yesus lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Tuhan memberikan jalan keluar, solusi untuk setiap permasalahan kita. Dengan demikian kita melihat bahwa betapa Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi kita semua. Amin. Biarlah berkat-berkat daripada Tuhan terus tercurah di dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap percaya bahwa doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah kami Tuhan, di akhir pekan ini ya Bapa di surga, kami terus menyatakan pengakuan hati kami, kepercayaan kami bergantung hanya kepadamu saja, kepada firman-Mu, dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Di dalam satu minggu kami bekerja dan menyerahkan semua orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, dimanapun berada yang terhubung di dalam ibadah virtual kami, ibadah online kami setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun pergumulan kami semua, kami percaya Tuhan akan terus menopang